Terima kasih sudah klik video ini di official YouTube Gantesya Mardotila. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa untuk like videonya. Halo, assalamualaikum. Apa kabar Bu Mils? Kali ini Bidan Tesya mau mengajak Bu Mils untuk pijat perineum. Karena saat bersalin harapan Bu Mils pasti ingin minim trauma atau tanpa robekan. Nah, sekarang di sini udah ada pempem yang berbentuk vagina karena perineum kita ini sebenarnya bisa diupayakan untuk lebih elastis lagi, bisa dengan pijat perineum. Dan yang perlu kita persiapkan untuk pijat perineum ini adalah boleh minyak VCO atau mau pakai gel seperti ini ya. Ini bisa digunakan biasanya saat pemeriksaan detak jantung janin ya, atau USG. Ini juga bisa dilakukan untuk pijat perineum ya, tapi kalau mudah ditemukan untuk VCO juga nggak masalah, masih aman. Terus kita butuh handscoon atau sarung tangan steril atau bersih, dan ini saya menggunakan sarung tangan bersih ya. Nah, untuk pijat perineum sendiri bisa dilakukan sendiri atau bersama suami. Kuncinya ibu harus tetap rileks dan nyaman ya. Oke, sekarang kita mulai untuk menggunakan terlebih dahulu handscoonnya. Nah, setelah itu boleh menggunakan VCO tadi atau gel yang memang untuk membuat lembab di daerah vagina ya. Lebih bagus lagi kalau memang ibunya sudah terangsang atau memiliki basah alami, itu juga lebih nyaman lagi gitu. Tapi kalau memang belum ada basah alami, boleh kita menggunakan VCO ini ya. Kita secukupnya saja menggunakan ini. Oke. Setelah itu, nah pertama kita pijat dengan jempol atau ibu jari di daerah bawah perineum ini. Nah, untuk ibu diharapkan saat melakukan pemijatan ini atur nafasnya sambil afirmasikan positif dan sugestikan yang baik bahwa perineumku elastis, perineumku akan mudah dilewati oleh janin. Nanti saat bersalin perineumku lentur. Nah, gitu sambil saat bareng suami pun sambil diafirmasikan positif oleh suami ya. Pijatan seperti ini dari bawah. Nah, bawah terus ke daerah samping. Nah, seperti ini. Kan, boleh dilakukan 10 sampai 20 kali putaran ya. Dan ibu lagi-lagi kuncinya tetap atur nafas, rileks, dan buat afirmasi positif, sugesti yang baik bahwa perineumnya akan lebih elastis lagi. Oke, bagus. Nah, setelah itu boleh menggunakan ibu jari sambil masuk ke dalam ya, tekan di bagian bawah sebelah sini, lalu tekan ke bagian bawah. Nah, seperti ini. Bagus, sambil atur nafas, bayangkan bahwa perineum juga akan lembut ya, lentur ya, nyaman ya, atur nafasnya. Oke, sekarang ke bagian samping atau tepat di angka 9, tekan. Nah, tekan sambil lakukan pijatan kembali, atur nafasnya, rasakan nyaman, rileks saat melakukan pemijatan ini ya. Lalu di angka 3 kita juga lakukan pemijatan dan tekan di sini. Nah, oke. Lalu tekan di daerah diagonal atau tepat di angka 7. Nah, tekan lagi sambil lakukan pemijatan kembali. Nah, saat melakukan pijatan perineum ini juga ngebantu buat merangsang kontraksi. Pemijatan perineum ini dilakukan usia mulai dari 37 minggu atau waktu yang pas untuk melahirkan, karena
tadi fungsinya bisa saja merangsang kontraksi. Jadi kalau kurang dari 37 minggu khawatirnya datang mules gitu. Jadi dimulai dari usia 37 minggu. Kalau udah usia 38 minggu boleh dilakukan tiap hari ya. Tadi di angka 7 secara diagonal, sekarang di angka 8. Nah, di sini atau di angka 7, 8, 5 di sini ya. Nah, tekan ya, jempolnya bertemu dengan telunjuk di sebelah sini. Nah, lakukan pemijatan sambil berikan sentuhan yang benar-benar membuat nyaman ibu. Jadi jangan tegang ya, terus afirmasikan positif ya. Oke. Setelah beres melakukan pijatan perineum, boleh sambil dikompres air hangat di daerah sini. Kompres. Oke. Dan selesai untuk pemijatan perineum. Selamat mencoba ya.